Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan saya Edi Junichiro di Bincang UMKM kerjasama Bangka Pos dan Rudi Center. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Walaupun saya harus menyampaikan permohonan maaf dulu karena tadi kita sudah sebarkan informasi. Hari ini kita kedatangan Ibu Sumi sebenarnya ya, Ibu Sumi. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka kita kedatangan pria tampan dari Air Campai. Amin. Namanya Pak Ari. Ya, beliau ini adalah perajin ya, perajin sih, apa sih, pembuat ya, pembuat makanan khas gula kelapa. Penasaran dengan gula kelapa? Penasaran dengan gula kelapa? Ini, lihat, Iya, Pak. lihat nih gula kelapa. Nih, gula kelapa. Ya, kita bincang-bincang langsung dengan beliau. Selamat siang, Pak Ari. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Ya. Luar Amin. biasa, Pak Ari. Pak Ari dari tadi seger ya hari ini ya. Amin. Amin sehat ya. Sehat. Sempat susah katanya nyari kantornya tadi. Ya. Emang muter-muter ya, Pak. Sempat muter-muter. Memang Pak ini Pak. Panitianya memang gitu Pak. Dia Pak. Ya. Mungkin miss saja komunikasi Pak ya. Ya. Oke. Pak Ari, saya mau tanya soal gula kelapa. Ya. Ya. Sudah lama Pak dengan gula Sudah. kelapa ini sendiri? Sudah, Pak. Sejak kapan Pak? Tahun 2013, Pak, mulai. 2013 mulai. Itu sendiri. Sendiri. Dibantu sama keluarga, Pak, istri bikinnya. Susah nggak sih Pak? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Susah. Alhamdulillah susah. Ya. Susahnya ambil gula aren ya, Tapi Pak. tapi tunggu, sebelum kita ke gula aren sendiri, Bapak sebelum ke gula aren di 2013 berarti apa aktivitas Bapak? TI, Pak. Nambang. Nambang. Lama berarti dari muda. Udah, Atau- Pak. Dari tahun berapa mulai TI masuk? Ah, Mulai bebas tuh, Pak. ah. Mulai bebas. Oh, main di itu juga di darat-darat. Kemudian, Nah, sekarang kan timah udah habis, Pak. Ah. Agak susah, cari timah susah. Jadi saya ini ngambil kerja ini. Gula katanya aren. sempat jual gula ini juga, gula apa? Gula kabung. Gula asli. kabung, iya. Zaman dulu kan agak susah, Pak, jual, Pak, gula kabung tuh. Gulanya macet dulu. Jadi saya Gulanya macet maksudnya? enggak laku, Pak. Tidak laku. Mm-mm. Bapak jual mahal kali. Enggak. Hah? Enggak. Waktu itu 13.000, Pak. Satu apa liter? Sebungkus, Pak. Per bungkus. Satu bungkus. Mm-mm. Satu bungkus ya. Mm-mm. Gula kabung. Gula kabung itu gula yang Gula asli, Pak. merah itu kan, Iya, gula iya. merah itu. Tapi Bapak kan orang banyak nih kalau kita sebelum ke gula kelapa kita bercerita tentang gula kabung dulu. Atau Iya, Bapak iya. awalnya dulu bercerita tentang gula bekerja membuat gula kabung kan. Lama nggak buat gula kabung Pak? Lama, Pak. Berapa lama kalau buat gula kabung? Sekitar 2 tahun lebih lah, Pak. 2 tahun lebih. Mm-mm. Oh. Jadi membuat di rumah, Mm-mm. baru dibawa sendiri ke pasar atau ke Ya. toko-toko. Orang ngambil ke rumah, Pak. Berarti udah ngetop lah Bapak. Alhamdulillah. Ya. Iya. Orang Kalau ngambil udah- ke rumah, Pak. Ah. Maka itu orang tuh kan nggak ngambil, Pak, tempori. Dia ngambil katanya macet gula kan. Oh. Jadi saya bikin nih inisiatif bikin gula kelapa, Pak. Inisiatif bikin gula kelapa. Oh jadi Gula arennya. setelah beliau ini tidak lagi berputar ekonominya dari Iya. gula kabung kan untuk memenuhi kebutuhan Iya, apa ya, iya, memenuhi iya. kebutuhan akhirnya mutar otak. Iya. Gimana caranya biar barang ini tetap bisa diolah dan bermanfaat kan? Iya, Pak, ya, Pak. Kemudian muncul Inisiatif gula kelapa. bikinnya. Yang punya ide siapa ini? Dulu kami kan di kebun, Pak. Orang tua kan berkabung lah dulu. Oh bukan, ini juga. Iya, ambil gula kabung Ambil asli. gula kabung. Heeh. Jadi kami kebun dulu kan kelapa banyak, buah kelapa. Jadi saat metik kelapa bikin gula kelapa nih. Untuk dimakan, bukan untuk dijual waktu di kebun dulu. Oh jadi ini kelapanya kelapa muda, tua, Sedang sedang, inti, sedang inti, Pak. sedang isi. Berarti Inti. yang tua belum sampai, muda lewat. Iya, iya, iya. Oh, iya. Kali kalau ibaratkan itu adalah usia berarti usia 30-an ya. Iya. 30 20 lewat, 50 belum sampai. Iya, iya. Berarti 30 40. Iya. Kayak Bapak lah kan. Tahu Bapak 30 Iya, iya, Bapak. iya. Bapak saya tahu tebak usia Bapak ini belum sampai 50. Dong. Kan belum sampai 50. Kemudian Pak karena keluarga juga sering mengkonsumsi itu, menggunakan kelapa, menggunakan Nira. air nira tadi, baru terpikir Bapak untuk mengolahnya. Iya, iya. Laku nggak dulu awal-awal? Alhamdulillah dulu laku.
Pertamanya dulu saya antar ke toko-toko Pak, Ah. antar ke toko-toko lah kan, isi di toko. Tapi Siapa setelah siapa yang kepikiran terlebih dahulu? Kan buat nih. ya, Di rumah buat nih. mm-mm. Terus dimakan biasa kan, Ya, kita untuk ya, konsumsi ya. kan. Terus siapa yang bilang, Pak ini kayaknya cocok dijual nih? Siapa? Saya sendiri Pak. Kok Bapak kepikiran? Ya Pak. Ayo, kenapa? Karena mau membutuhi Pak, keluarga Pak. Kebutuhan tadi ya, kebutuhan hidup tadi akhirnya muncul Jual. muncul ide dengan sendirinya, Waktu dulu kan ditaruh di toko-toko Pak, saya dulu. dibungkus satu-satu. Ya, pakai toples Pak. Pakai toples di toko-toko. Toples apa plastik? Ya, Berapa Bapak jual? perikok dah Pak waktu itu. Per buah? Mm-mm. Per ini, per satu ini? Dulu Pak, bukan yang kecil-kecil macam ini Pak. Yang mana? Besar Pak. Oh lebih besar lagi? Ya, besar seperti gula aren tuh, Pak, gini. Berapa dijual? Tuh waktu itu 2,5 Pak. 2.000, 2,5. 2.500. Kalau saya naruh di toko 2.000 Pak. Orang toko jual 2.500. Dulu Mm-mm. ini tidak sekecil ini. Ya. Ya. Mm-mm. Dulu tidak sekecil ini, Mm-mm. lebih besar dari ini. Mm-mm, besar Pak. Ya kan? Karena Pak Ari melihat potensinya jauh lebih baik, maka dikecilin. Ya, benar. Kecilin ya. Ini Jadi ini bisa dijual bungkusan ya? Ya. Kalau kecil gini berapa jadi? Kalau ini Pak per kilo ya, Pak sekarang ini. Oh ini per kilo? Ya. Oh. Ini boleh saya cicip nih Pak? Boleh Cicip, Pak, ya? boleh Pak, boleh. Hmm. Enak Ini kalau- rasanya Pak. Ini kalau saya deskripsikan ya, ini jelas kombinasi yang memang pas. Kelapanya kuat, air niranya mantap. Asli kan ini Pak? Ya asli Pak. Asli. Apa tadi Bu ininya Pak? Ininya aja kelapa, Kelapa, air nira, air nira, plus itulah ya. kelapa dan air nira saja. Oh pantesan ya. Mm-mm. Dan ini cemilan yang sangat cocok dinikmati sambil santai di rumah. Sama teh Pak. Murah meriah Pak ya? Berapa ini Pak? Kalau per setengah kilo tuh Pak 40.000 Pak. Setengah kilo 40.000. Itu kalau dengan Bapak. Ya. Kalau di toko Kalau di toko kurang tahu lah Pak. bisa 45-an kali ya. Karena kan ujung kali ya. Benar. Bisa 45 untuk setengah kilo. Tapi kalau pesan langsung dengan Bapak, apalagi mesennya banyak, sudah bisa dipastikan Ya, dapat diskon. Dapat. Iya, kan gitu Pak. Ya. Selama ini, tapi tunggu dulu Pak. Ya. Kemudian ketika Bapak membuat ini kan pasti ambil air nira dulu nih. Ya, ada Pak. Emang Bapak punya kebun sendiri atau gimana? Ada yang punya kebun sendiri ada Pak. Punya orang ada Pak. Kita kasih bagi loh Pak hasil. Batang ini ya, Ya, apa namanya? Batang kolang kaling. Kabung loh Pak. Kalau bahasa Bangka kalau kabung. bahasa Bangkanya Kabung. kabung. Mm-mm. Batang kabung. Heeh. Berapa banyak punya? Sekarang ini 5 Pak yang di Sadap sekarang ini. Enggak yang punya Bapak. Yang punya Punya pribadi. Yang pribadi kita Punya keluarga lah. Belasan lah. Oh, Belasan batang. belasan batang. Kabung ini kan gede-gede batangnya. Ya, Ya. gede. Dan serem. Benar kan? Ya, benar. Dan serem kan? Serem, Ini tau. kalau orang lewat itu sebenarnya batang ini serem. Benar Pak. Batang yang gede, rimbun, belum lagi buah-buahnya. Itu yang membuat maling kundang mati itu kan? Gara-gara buah itu Pak. Ya Pak. Pak kalau ngambil ini, Mm. Bapak butuh waktu berapa lama? Ambil gula, Ngambil airnya dulu. Nah, kalau ngambil airnya paling sejam lebih lah Pak. Ambil airnya sejam lebih. Ya. Yang lama Yang lama menunggu dia itu. prosesnya Pak tuh. Coba Bapak bagikan deh ke pecinta bincang UMKM Bangka Pos dan Rudi Center ini. Ya. Mereka ini selalu penasaran dengan cara Bapak untuk Bikin. kok apa tidak semudah itu kan membuat air-airan itu ya. bisa Ya. tumpah kan? Ya. Orang pasti berpikir hari ini naik, Langsung pas dapat. bas pasti langsung dapat. Nggak bisa, Ternyata Pak. tidak bisa kan? Nggak bisa. Nah, ternyata tidak semudah itu untuk proses, mengambil Pak. air nira Ya. dari batang kabung karena ada proses panjang Pak. dan waktu yang tidak juga sebentar untuk mendapatkan air nira yang berkualitas. Benar. Pak Ari akan menjelaskannya. Ya. Gimana Pak? Kalau itu Pak dari mulai tumbuhnya itu Pak manyangnya itu hampir 2 bulan Pak prosesnya tuh hampir tumbuh
belum bisa Puncuknya dulu nih ya. Ya, belum Set. bisa diolah Pak. Tunggu dulu Pak, tunggunya keras dulu, tua dulu kan, baru kita olah di siang kan. Habis itu dipukul 1 minggu sekali Ini Pak. pelepah-pelepahnya tuh Bersih. dibuangin dulu ya. Dipukul, diayun Pak. Itu ada sekitar sebulan lebih lah. Dipukul dan ngayun. Seminggu sekali, seminggu 2 kali ya, kita Di ya, gitu ya. pentungan sama kayu Pak. Di seluruh badannya itu. Rata Pak. Malunya tuh rata Pak. Susah juga. Susah Ya. Pak. Susah juga rupanya. Harus diputul-pukulin sekeliling dan mungkin teknik memukulnya juga tidak sembarangan kali ya. Ada pelan lembutnya, sudut kiri kanannya. Resikonya Pak tuh yang susah tuh risiko Pak. Karena manjat Pak. Kan tinggi-tinggi. Kalau di Cambai itulah banyak Pak yang jatuh dari kabung tuh. Ngambil kabung ini. Hampir, tapi Ini bagi pemerintah, ya, stakeholder dan semua pihak yang memang khusus mengurusi kerajinan-kerajinan, makanan-makanan khas daerah, mestinya memperhatikan ini. Ternyata membuat ini susah. Pak. Jadi wajar kalau mereka dibantu, ya. Kalau dibantu kayak Pak Rudi Center. Ini membantu sekali dengan UMKM. Sama siapa Pak Didit juga ya, Pak Didit ya. Siapa lagi Pak Haji itu yang bantu? Pak Haji Korari. Luar biasa. Itu. Pak Rudi Center, Pak Didit, Pak Haji Korari. Aduh, mantap. Punya Pak Ari ini jos loh, Pak. Kapan-kapan Pak Rudi dan Pak Didit datang ke rumah Pak Ari. Akan disiapkan gula kelapa spesial. Wah, boleh Pak. Ayo. Bapak udah nyicip? Ya, udah. Kopi Pak diminum? Nggak apa-apa, ini ada yang ngarang Pak. Kopi ini memang disiapkan untuk minum. Ya Pak, ya. Udah apa-apa, biar Bapak bersemangat. Itu, karena habis ini Pak Rudi, Pak Didi, Pak Haji Korari itu kan ngelihat. Oh, ini layak berada dibantu. Nanti nambah bantuan Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan dong, lu Mari. Luar biasa, lu Mari. Kembali lagi ke cerita kabung kita tadi. Ya kan? Kabung tinggi. Ya. Naiknya pakai apa? 15 meter Pak. Naiknya pakai apa? Tangga. Ada. Bambu. Tangga bambu. Enggak safety tapi ya. Hah? Safe. Karena keamanan. Naik biasa aja. Naik biasa. Naik lepas Pak. Naik biasa. Bapak ini sebenarnya melanggar ini Pak. Tenaga kerjaan Pak. Enggak ada pengamanan. Iya. Pengaman sendiri. Nah, iya dong Pak. Bener nggak? Bikin tali Pak. Segini panjang 2 meter. Tali yang besar. Nilon. Kayak gini kan. Kalau datang ke atas, itulah Pak. Kebat pinggang dulu. Diikat pinggang. Ikat ke batang. Ikat enggak. Baru nyandar itu. Baru kita ngeres Pak. Apa kita ngayun. Besok baru proses kita kebat dulu Pak, supaya kita aman kan. Paling-paling jatuh kita. Takut nggak Pak? Ngayun, nggak gantung. Takut nggak? Takutnya enggak, malah biasa Pak. Enggak ada takut dah. Mentakut lah enggak gitu Pak. 15-an meter loh. Ya. Belasan meter ya. Paling tidak 15 sampai lebih bahkan mungkin kan. 20 kan dia Pak. Itu 20 meter. Kebayang nggak? Pak Ari dan masih banyak orang lain juga yang di sana Pak ya. Banyak. Yang juga naik kabung. Cuma menggunakan tangga yang dibuat dari kayu, bambu naik dan perlengkapan keselamatan yang seadanya. Hanya demi untuk membuat penganan senikmat ini. Luar biasa. Jadi sudah sewajarnya kalau semua pihak, pemerintah, stakeholder dan yang lainnya seperti Pak Rudi, Pak Didit, Pak Haji Korari yang sudah membantu itu luar biasa. Mohon semakin dibantu lagi lah. Itu akan semakin luar biasa membantu Pak Ari dan rekan-rekan yang lainnya. Akan mengembangkan. Daripada kabung itu lama-lama ditebang sendiri karena tidak bermanfaat. Pernah ada kejadian ini nggak Pak kalau selama naik? Alhamdulillah kalau saya belum Pak. Belum ya? Belum pernah. Tapi benar ya kalau saya bilang tadi ya, pohon kabung itu besar dan menyeramkan. Benar kan? Benar. Nah, percayanya gimana di sana Pak? Benar kan orang sering hati-hati naik bisa. Sering kan gitu kan? Sering. Bapak nanggapinya gimana? Kalau saya enggak Pak. Santai aja. Santai aja. Luar biasa. Pak dari pukul tadi. Ya. Terus apa lagi? Diayun Pak. Diayun tuh di mana?
Manyang tuh Pak, ini di ayun. Digeser-geser, goyang-goyang gitu. Goyang tuh. Untuk apa itu? Ini pori-porinya supaya muka Pak. Jadi keluar air nantinya. Harus kita ayun pelan-pelan. Kalau terlalu kuat nggak boleh Pak. Kalau dia patah itu nggak keluar air tuh Pak, manyangnya itu. Jadi harus pelan-pelan Pak, sampai matang loh. Kadang sebulan tuh kita bisa 10 kali Pak naik manjatnya tuh. Ngayunnya untuk ngayunnya untuk belasan kali kadang untuk naik ngayun. Susah loh. Ternyata susah loh. Bukan sekali naik langsung kita potong langsung ada. Iya, kan orang banyak berpikirnya hari ini naik langsung tekpeks, lepas langsung pasang, enggak, ikat, udah enggak turun, airnya, tunggu Pak. nanti kan. Enggak ada airnya Pak. Rupanya harus ditimbang-timbang, diayun-ayun, dikepek-kepek dulu. Itu pun bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bukan. hampir 2 bulan. Sebulan lebih lah Pak. Itu prosesnya. Kali ngembang Pak, bunga itu udah ngepak bunganya. Oh tadi pecah dia? Pecah, bunga nah, manyang. terus? Baru kita potong Pak, boleh dipotong. Potong di mananya nih posisinya? Manyang di ujung Pak. Yang paling ujung atau? Ujung kali, ujung manyang nih Pak. Ini kan ada tumbuh jari-jarinya. Nah, diikat jari-jari lah, potong. Gitu. Tuh dari situ keluar air Pak. Baru dipasang pakai bambu atau pakai apa? Jerigen Pak. Pakai jerigen? Jerigen kecil 5 liter Pak. Luar biasa loh. Ya. Usahanya berat sekali. Naik pohon belasan meter, ya Pak, dengan tingkat keselamatan yang sama sekali bisa terkategori berbahaya. Benar ya kan? Benar. Kategorinya berbahaya. Faktanya adalah Pak Ari tadi bilang, bukan 1 atau 2 orang yang sering jatuh, ya, banyak yang jatuh Pak. Banyak yang dicambai Pak, yang orang tua tuh orang tinggi Pak. Yang sepantaranku nih orang 2 yang jatuh lah. Jatuh lepas tentu Pak. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa Pak. Paling patah-patahnya. Sekarang manjat lagi Pak. Guys, lu dengar nggak? Sekarang manjat lagi Pak. Jatuh belasan. Tinggi, ini tinggi nih. Naik tinggi, jatuh. Pak Ari bilang, nggak apa-apa Pak. Santai Pak. Cuman patah-patah. Patah-patah dia bilang santai. Luar biasa Pak. Naik lagi sekarang dia Pak. Hah? Naik lagi. Naik lagi orang itu. Luar biasa. Ngambil lagi ya. Karena tidak digawe lain mungkin bagaimana ya. Itu juga. Saya lemah kalau udah ngomong gitu tuh. Kalau udah lemah tuh kalau ngomong gitu. Berarti kapok nih Pak ya. Hah? Jadi kapok ya. Nah, orang berapa itu dia kapok ya. Tetap dia masih tetap naik lagi. Ambil. Tapi dia kabung aja ya. Tidak buat ini ya. Enggak, bikin gula aren. Memang murni bikin gula aren ya. Bikin gula aren, gula kabung itu ya. Gula kabung sendiri. Nah, kemudian setelah tadi dapat nih air. Nunggu airnya penuh nih kapan? Berapa lama? Kalau jam 4 sore Pak sampai jam 6 pagi baru ngambil. Jam 4 sore sampai jam 6 pagi. 6 pagi berarti jam sekitar 12 jam ya. 12 jam 14 jam ya. Ambil lah dari jam. Itu jerigen penuh? Tidak tentu juga 20 liter apa berapa? 5 liter paling Pak, 5 liter, ada yang 4 liter air, ada yang belasan liter, ada yang banyak airnya Pak. Nyampe 20 ke sering Pak. Kalau batangnya besar. Kalau lagi manyang bagus, banyak air kadang. Kalau sore jam 4 ngambil lah, 4 sore ngambil lah air lah. Pagi sore Pak ambil air. Pagi sore. Berarti pagi masang, naruh, ngeletakin, sore ambil. Sore besok ambil. Kemudian setelah itu sudah langsung diolah, direbus. Di tangki rumah langsung direbus. Kuali wajan tuh, yang besar kan, tuang gitu. Direbus itu Pak. Sampai mendidih. Sampai mendidih. Sampai beku lah. Kita bikin gula aren. Tidak dicampur apa-apa? Enggak. Sering juga dicampur Pak. Ada yang gula campur gula pasir. Dicampur gula pasir. Kalau ada bedanya nggak? Ya jelas Pak. Kalau asli dengan yang campur beda, harga juga beda. Yang bagus, kalau yang asli dong. Asli itu kalau di sana Pak 25 Pak seterus 10 keping. Seterus 10 keping ya, ukuran segini ya. Iya. Ukuran gini lah.
25.000. 25. Tapi Kalau yang asli. Tapi yang asli. Kalau yang campuran tuh paling 13, 15 campuran tuh. Bedainnya Mm-mm. gimana tipsnya Pak? Bagi-bagi tipsnya Pak ke Ya. ke teman-teman semua yang menyaksikan Bincang UMKM Ya, ya. Bapak tahu kan Bincang UMKM Ya, ini program ini Pak Mm-mm. itu terselenggara dari Bangkapos Mm-mm. yang bekerja sama dengan Rudi Center Pak. Ya, Pak ya. Rudi ini memang luar biasa loh Pak. Dia Ya, sangat ya. mendukung Amin ya. program UMKM Ya, ini. ya, ya. Ya kan? Nah, Bapak bagi-bagi tuh membedakan antara gula kabung yang asli Mm-mm. dengan yang campuran. Mm-mm. Itu dari mana ngelihatnya Pak? Kalau agak susah juga Pak bedanya kalau lah di pasar Pak. Kalau di pasar. Tapi tidak kelihatan Ya, secara agak fisik. lembut Pak, kelihatan. Ya agak lembut. Yang lembut itu yang asli atau yang asli, lembut, udah cepat lumer ya Pak kalau yang asli. Kalau yang asli. Nah, kalau yang campurannya ya keras Pak. Bedanya. Gulanya keras, tidak mudah lumer ya Pak. Itulah orang toko ingin Pak kalau yang campurnya kalau disimpan di toko lama seminggu 2 minggu dia lumer. Kalau yang aslinya Pak nih lumernya manyon. Kata kami itulah. Kalau dicampur lah gula pasirnya tahan lama Pak. Iya. Berarti saya salah. Di rumah Ya. saya itu berarti yang palsu kayaknya ya. Kayaknya. Keras Pak soalnya Kalau Pak. yang keras ya Pak. Kalau Iya. yang asli lembut ya Pak. Sekurnya lembut kalau yang asli ini. Kalau udah campurnya agak kasar ya Pak. Keras gulanya. Berarti kalau cara yang asli saya telepon Pak Pak Ari berarti nanti. Nah, kalau adik itu bikinnya asli sekarang ini Pak. Dijual mana Pak? Di orang ambil Pak. Oh, udah jemput langsung ambil ya? Langsung ambil langsung. Sama ini gula kelapa saya ini orang semua ngambil. Orang datang ke rumah. Ada dari Pangkal Pinang kan. Banyak yang ngambil. Dari gula aren tadi, pada saat kapan Bapak mencampur kelapanya untuk jadi gula kelapa? Udah kental Pak. Udah, arennya udah kental. Terus? Isi parutan kelapa tadi. Parutan kelapa. Terus Pak. Sampai nak beku ketua baru kita cetak proses Pak. Tapi hampir 2 jam lebih lah proses Pak. Buat ini? Termasuk mencetaknya? Ya, hampir 3 jam lah Pak. Hampir 3 jam. Prosesnya Pak. Sama kita bikin dodol Pak. Aduk terus. Aduk tidak boleh berhenti loh kan? Ya. Harus aduk terus. Kalau nggak diaduk ya angus Lengket? lah. Angus. Angus, mutung bawahnya tuh. Harus diaduk terus. Udah diaduk, udah kental, udah pas, baru diangkat. Didiamin dulu. Habis itu baru dicetak. Ya. Setelah dicetak, udah jadi begini. Udah jadi gitu. Dia makan langsung. Ini kelapanya juga bukan kelapa tua. Bukan Pak. Tapi Nggak kelapa. boleh Pak. Kalau kelapa tua itu nggak enak. Tapi kalau kata orang yang makin tua tuh makin matang. Iya kalau orang. Luar biasa. Jadi kalau Pak tua itu nggak enak Pak dimakan kita. Gulanya hasilnya. Udah dapat nih, udah jadi, udah oke. Dibantu keluarga semua berarti Iya, Mbak, iya, ya? iya. Semua keluarga istri. Kalau lebaran Pak ada pembantu dadakan Pak ngupah tuh Pak per hari. Oh, pesanan banyak berarti. Iya kalau yang kecilnya untuk bikin orang untuk lebaran nih Pak yang kecil nih. Lebaran yang banyak Pak. Kayak Iya, lebaran pesanan. puasa, lebaran haji banyak pesanan Pak kalau ini. Iya. Kalau hari-hari biasa tergantung pesanan Pak. Kalau hari-hari biasa. Tapi tiap buat terus buat, tapi ya. buat. Nggak berhenti ya. Nah, terus kalau kemarin awal-awal kemarin di 2013, Bapak susah ada jual ini? Waktu awal-awal susah Pak, ngenalin sama orang tuh Pak, Nah, produk kita nih. cuman Kenalin. gimana cara Bapak dulu? Ada yang Pak, kayak ada yang tukang jual tuh Pak, langsung bawa ke kantor-kantor nih kan. Ke Kan kantor-kantor. bungkusnya belum gini dulu. Belum dulu. Bungkus pakai apa Pakai bungkus? toples tuh Pak. Oh, dibawa pakai toples. Ah. Terus ngider gitu jalan ya. Nah, ada tukang ngider kemarin dulu. Keliling-keliling dia. Hmm. Dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Ada yang ngider Pak. Berarti bayar orang. Bapak dulu. Ya. Jadi kalau ngambil keuntungan ya Pak, kalau saya ini per kilo dia ngambil 70, ya serah dia nak jual berapa, mau jual 80,
Oh, yang penting dia Yang nanti penting- setor ke Bapak 70. Ya. Tapi kalau nggak laku dan ntar balik Pak, pulang misalkan habis kan, jadi nanggung risiko, balik pulang. Modalnya gede nggak sih Pak buat ini Pak? Lumayan Pak, kelapanya Kelapa kan nggak beli. beli Pak, Oh, beli. 5.000 sekarang ya Pak. Oh ini kelapa kan beli. Nggak sembarang kelapa Pak, harus kita pesan sendiri nih, yang sedang inti itu. Kalau kelapa tua banyak di toko, Oh. jadi kita pesan sendiri nih Pak. Oh di daerah Bapak nggak ada juga kelapa? Ada, tapi Ada, mungkin yang tapi kan beda ya. tua-tua kan, orang Mesir kan tua-tua Pak. Ini ada kelapa khusus ya, maksudnya Betul. jenis-jenis kelapanya atau apa jenis- ada? Ada Pak, kelapanya jenisnya nggak masalah. Nah, Cuma tapi tua sama mudanya tuh Pak, yang sedang inti maunya pakainya nih. Kalau di toko itu kan tua-tua kelapanya Pak. ya apa tadi yang sedang apa? Sedang isi. Sedang inti kalau Oh sedang kami. inti. Mm-mm. Oh yang kalau kita makan langsung juga masih bisa ya? Bisa. Oh Kalau mesennya di mana Pak? Ada tukang petik Pak, kelapa lah. Memang khususnya. Enggak, maksudnya apa di daerah Cambai itu juga atau di Di luar? sini Pak, di apa? Pangkol. Banyak nih kelapa orang Cina ini kan. Oh iya maksudnya berarti di luar Cambai Di ya? luar Cambai. Pesannya dan ada langganan untuk Ada. itu kan? Pokoknya Dela tahu lah Kalau selera tinggal ngebel Pak, datang loh. Dela Petik. Dela. Entah ada tahu dari mana kelapa ya, Ya. pokoknya kelapa ya deh kan? Ada. Bilang kelapa banyak kan. Mana kelapa muda ini? Oh, Ya. mudah. Muda bener dah. Tuh Berarti ada- dia tuh ini ada. muda bener dah, artinya dia lah bebas dari undang-undang kan anak, Ya. gitu kan? Berarti dia agak sedang lah, gitu kan? Cuman dia tidak tua benar, kan? Ya. Belum menopause, belum habis, masih sedang, masih kuat Ya. lah. Nah, Luar biasa memang. Berapa ini Pak dijual Pak? kalau untuk dijual 70 Pak kilo. 1 kilo 70. Datang ke rumah Pak. 1 70. kilo gula kelapa Rahmat Fahri. Fahri ini dijual 70.000. Ya. Ya. 70.000 itu Datang ke rumah ada Pak. 70. sangat terjangkau sekali. Itu harga Pak Ari. Berarti Kalau yang berminat datang ke rumah. Iya, iya. Kalau di toko ya belum tentu 70. Tentu bisa 90 loh. Bisa 100 90, pernah bisa dijual, 100. Pak. 100 itu pernah dijual orang. Bapak jual sama saya Kalau jangan pakai- 100 dong. Iya. Kalau ongkos apa kan, ongkos antar apa kalau ke jauh kan. Kalau ke Tebuali, Tempuari, Kawana, maket 100 Pak di sana. Market. Lebaran tadi. Jadi banyak lah untung Bapak nih. Kalau kau tetap, Keuntungan nih. kalau kau tetap Pak, harga 70 lah. Kalau hitung-hitungan bisnis, hitung-hitungan keuntungan sebulan berapa? Bapak bisa jual ini berapa banyak? Sekarang nih Pak, karena Covid Pak agak banyak nurun ya Pak. Ya oke, sekarang berapa? Sebelumnya berapa? Sebelum Covid? Sebelumnya tempo hari Pak sebelum Covid itu Sebulan seminggu. ya? Oh seminggu? Per Seminggu minggu. berapa? Seminggu tuh Pak kita bikin 5 hari Pak. Kalau per hari itu dapat 3 lebih bersih Pak. Berarti seminggu 1.500.000. Sebelum Covid, Pak Ari bisa mengantongi keuntungan kotor Pak ya? Ya betul. 1.500.000 itu Per 5 hari, minggu. 5 hari kerja. 5 hari kerja. 5 hari kerja. Sabtu Minggu nggak dihitung karena dia ke pantai. Ya. Dia refreshing sama keluarga. Benar Pak ya? Benar. Loh, kerja penuh Benar, Pak. refreshing kan? Ya, ya. Tapi sejak Covid itu menurun. Menurun. Jauh Pak nurun Pak. Covid. Turunnya berapa? Sekarang ini hampir 75% lah Pak turunnya. 75%. Dari 1.500.000. Enggak. Wah, Pak. Agak susah lah, soalnya kecuali lebaran Pak. Cuman lebaran yang Kalau lebaran meledak kok Pak. meledak. Cuman hari-hari biasa yang Lebaran semua lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, ya Idul Fitri, Idul Adha, Ruah dan sebagainya. Ya. Cuma dikit. Dua itu aja lebaran yang itu bisa ya. Ya. Itu yang banyak Pak. Kalau hari-hari biasa sekarangnya turun Pak Covid. Jadi gimana? Tetap produksi lah Pak. Buyur. Ada yang pesan kita bikin. Jadi Cuman bapaknya sekarang cuman ini- memproduksi kalau ada yang mesen. Aku sekarang ini. Kalau udah ada yang mesen, Enggak dibikin Pak. nggak dibikin. Terus kalau tidak ada yang mesen, tidak ada yang beli, terus bapak gimana? Kalau ini Pak, sekarang ini kita ada usaha-usaha lain ya Pak.
petani ada pak, kebun. Oh, ada kebun. Ada kebun dikit-dikit pak. Bersahang. Sayur sekarang pak. Sayur apa? Terong pak. Tidak dibikin produksi gula kelapa kan ke kebun. Pagi tadi saya kebun pak. Oh. Berarti Pak Ari ini kreatif, ya? Ya. Benar ya Pak ya? Iya ya. Jadi masa pandemi COVID ini memang semua orang susah. Susah pak. Benar ya Pak? Rahmat Fahri Gula Kelapa ini pun terdampak Benar, karenanya, Pak. benar ya Pak ya? Benar, Pak. Tapi tidak serta-merta membuat semangat Pak Ari drop, ya kan? Ya. Beliau malah punya kesibukan lain, Ya, benar ya Pak? ya. Berkebun, banyak Berkebun. berkebun, dan itu bisa dimanfaatkan setiap hari, Bisa. bisa menutupi kan akhirnya. Bisa pak, bantu-bantu ambil nutupin kebutuhan keluarga pak untuk hari-hari. Nah, itu maksud saya Pak. Artinya teman-teman semua penonton Bincang UMKM ini tidak salah kalau Anda jangan beralih dari channel ini, ya, dari fanspage-nya Bang Kapos ini, karena yang kalian tonton ini benar-benar menginspirasi, ya kan? Ya pak. COVID oke, semua bermasalah dengan Ya, COVID, tapi jangan putus asa karena ada banyak jalan menuju Roma. Benar, Pak. Bapak Ari contohnya, ya, Pak ya, benar. Tapi tidak kepikiran untuk tetap buat, terus dititipin lah di toko, dibawa pas waktu misal Bapak ke sini, Sama aja bawa. pak, kalau kita titip ke toko ini, kalau keadaan ekonomi sekarang pak juga nggak laku kadang pak. Ya pak. Kecuali orang mesan, seorang kantor-kantor mesan harapan tuh pak. Orang kantor-kantor lah sekarang yang pak, yang beli sekarang ini. Berapa Kalau orang yang kantor itu? menengah ke bawah pak kurang. Kalau di kampung-kampung Nggak mau. bukan nggak mau pak, lebih baik ya beli beras daripada beli ini. Oh iya benar pula ya. Masuk akal boleh Bapak. 70.000. Kembangnya 70.000 kan? Kalau beli beras berapa? 70.000 lah dapat 5 kilo. Iya benar. Beras dengan kualitas A. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa Pak. Ya. Saya tetap akan bantu Bapak untuk tetap mempromosikan gula kelapa Rahmat Fahri. Ya. Gula kelapa Rahmat Fahri. Soal rasa jangan ragu. Ya. Karena ini dibuat benar-benar dari bahan-bahan alami dan berkualitas. Ya. Ya. Gula Kelapa. kelapa Rahmat Fahri. Fahri. Kenapa Rahmat Fahri? Karena ini adalah nama anaknya. Ya. Ya, Rahmat Fahri. Ya. Benar Pak? Jangan ragu, jangan sungkan, silahkan beli 1 kilo 70.000 kalau beli langsung ke Ya. Pak Ari Ya. di rumahnya. Kalau Ya. di toko bisa lebih mahal. Cocok untuk santai, cocok untuk ya ngobrol di rumah, lagi sama keluarga, lagi nonton TV, lagi nonton pertandingan bola walaupun tidak ada penontonnya. Ini cocok sekali. Ya, buruan pesan. Buruan pesan. Ya. Aha, ini saya juga udah pesan. Saya udah pesan mencicipi. Kena kopi? Ya. Kena benar kan? Ya ini ya gantinya pak. Dos, luar biasa. Ya. Selama Bapak membuat ini dari 2013 dan Ya. sampai saat ini, ada kendala nggak? Kendalanya pak dari yang Jujur, harus jujur. Ya. Karena ini ditonton oleh Pak Rudianto Chen, Pak Didit Srigojaya, dan Haji Korari. Jadi beliau lebih tahu masalah Bapak itu di mana. Ya. Kendalanya pak sebenarnya dari yang pak gula aren ya pak. Gula aren ya? Oh kenapa? Kata Bapak banyak tadi. Ya. Sering-sering kadang-kadang mutus ya pak. Kadang di air kadang pak. Musim kemarau tadi pak kering pak. Kalau musim kemarau. Kalau kemarau kering dia malah. Sering kering, dikit airnya pak. Kemarau. Terus ngakalinnya gimana kalau dia kering itu? Nggak bisa? Kelaknya nunggu musim hujan pak. Berarti stop pembuatan? Enggak pak, sih cuma enggak dia banyak. Oh, artinya kalau tadinya ada 10 batang, 10-10-nya mengalir. Kalau musim kemarau berarti kira-kira 5 atau 6 gitu ya. Oh, itu. Kalau kendala lain Pak? Ada nggak Pak? Kalau kendala lain enggak ada pak. Misalnya sulit promosi, biaya beli kelapa atau biaya pengemasan, mungkin ini bisa dikemas lebih cantik lagi. Yang masalah pak di pak kadaluarsa pak nih sekarang ini. Di kadaluarsa. Kalau ini kan bisa seminggu lebih cuman pak waktu. Oh ini. Oh. Berarti ini harus kita habisin Pak. Oh cepat dari habisin ya. Ini kan tidak ada pengawet pak. Asli kan tidak ada pengawet. Tidak ada bahan pengawet makanan asli kan, alami kan.
Kalau kelapaan kan tengek Pak, kalau lama kendalanya tuh Pak. Jadi kita harus produksi itu tergantung pesan. Jadi orang pesan kita bikin. Kalau kita bikin stok banyak-banyak, Percuma. takutnya Takutnya basi. Nah, Kalau basi berarti dia kayak itu ya Pak, jamur-jamuran jamur, gitu ya? jamur. Oh, dan tidak layak dikonsumsi. Oh ya benar. Dan mungkin untuk pengemasan kan Ya, ya, selain itu tadi yang pengemasan. mungkin ada teknologi atau Ya. pengetahuan dari pihak-pihak terkait Ya, ya untuk bisa membantu Bapak untuk lebih kemasan. membuat ini awet, Mm-mm. ya kan? Ya. Tapi bukan dengan pengawet yang berbahaya tentunya Benar, kan? benar. Biar ini lebih awet, dan selama ini memang beliau membuat ini alami kan Pak? Alami ya. Jadi seminggu harus Seminggu lebih. segera dieksekusi. 8 hari 19. Kalau tidak dieksekusi dia jamuran, Ya, jamur. bisa jadi makanan ayam. Ya. Nah, ini kan Nah. ayam juga suka nih Ya manis. benar. Kalau udah banyak-banyak jamur-jamuran itu. Ya. Berarti sekali lagi nih ya. Selain itu apa Pak? Kalau modal kendala nggak? Modal nih Pak. Atau enggak? Enggak. Jangan bilang enggak Pak. Ini udah ditonton Pak Rudi Pak. Ini nanti mereka enggak bilang ini. Untuk modal. Butuh lah ya. Butuh lah. Butuh lah modal ya. Udah modal butuh, udah gitu aja. Jadi Pak Ari ini, dia ini luar biasa, benar-benar fair dia, jujur dia mengatakan yang sebenarnya. Walaupun saya harus membantu beliau bahwa Rahmat Fahri gula kelapa itu kemasannya masih seperti ini Pak ya. Ya, ya. Nih ya, lihat kemasannya ya, masih menggunakan plastik yang Stapler. biasa digunakan ini dan menggunakan stapler. Iya. Benar. Cekrek. Ya. Ya. Hmm. Jadi buat para stakeholder, Hmm. pemerintah udah datang belum? Orang desa, orang apa udah pernah datang belum? Pernah Pak. Pernah. Terus apa mereka? Beli atau apa? Beli lah kan Pak. Pembeli. Hmm. Bukan mengedukasi Bapak untuk memberikan lebih banyak ini lanjut. Bukan Pak. Nah, kan ini loh. Berarti ini harus saya kasih tahu informasi lebih lanjut ya. Ya. Semoga pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait khususnya di daerah Cambai Pak ya. Nah, Desa Cambai ini Selatan. Kabupaten Bangka Tengah ya, sekali lagi ya, Kabupaten Bangka Tengah, untuk mungkin ini bisa menjadi prospek yang bagus. Artinya ada di daerah Cambai itu usaha rumahan Pak ya, Ya. usaha rumahan makanan khas yang bisa disentuh, lebih detail lagi. Lihat, mungkin bisa dibantu untuk pengemasannya yang lebih cantik, lebih rapi kembali. Kemudian beliau mengeluhkan soal Ada produk ini untuk kadaluarsanya cuma sebentar, ini paling 1 minggu Pak ya. Ya. 1 minggu itu harus dalam rentang 1 minggu harus habis dimakan, harus dikonsumsi. Nah, ada nggak teknologi atau pengetahuan lebih agar produk ini bisa tahan lama, sehingga mungkin ini bisa sampai keluar, Ya. bisa dikirim keluar Bangka atau gitu kan? Ini kan Ada pernah ya? yang pesan yang dari Jakarta tempo hari. Nah, tapi kan dia harus diingatkan. Masalahnya tuh saya Pak. Nah. Awetnya tuh. Sempet tapi dikirim, Belum Pak. Saya nggak mau ngambilnya Pak. nggak berani. Oh, Nggak berani ya Pak. Tuh. Karena soalnya ini nggak tahan lama Pak. Pak Ari dengan sangat jujur mengatakan bahwa dia menolak permintaan Ya. orang sudah mau beli dari Jakarta. Kenapa? Karena dia takut barang ini sampai di Jakarta Ya. sudah tidak layak konsumsi. Benar. Luar biasa, Bapak. Syarat untuk menjadi pebisnis sukses itu adalah jujur. Ya. Dan Bapak sukses Ya. menjalankan itu. Luar biasa. Saya belum tentu loh Pak melakukan itu. Ya. Tapi saya promosi Bapak. Ya. Nah, Tempo hari banyak Pak orang dari Jakarta. Jakarta itu? Bapak tolak? Tempo hari kan maket 2 kilo Pak pesanin. Jadinya kalau makan, nyobain kan, minta pesan. Nambah lagi, bayar lagi. Banyak Pak. tapi Bapak angkat Saya tangan. nolak apa Pak? Karena kadar rasanya nggak ada. Saya nggak berani jamin lah gitu Pak. Sekali lagi saya mengingatkan semua stakeholder, pemerintah dan pihak-pihak terkait ya. Saya sebutkan secara langsung karena memang saya sangat dekat sekali dengan beliau. Saya merasa sangat dekat sekali Pak. Apalagi dengan Pak Rudi ini. Saya tuh Ya Pak. memang beliau tuh orang baik Pak. Ya. Ya kan? Beliau sangat melihat lah UKM-UKM yang begini tuh memang perlu sentuhan-sentuhan. Ya, Pak Rudi langsung nonton, Pak Didit, Pak Haji Porari itu kan ya. Pak, mereka ini Pak Ari ini itu pengen disentuh lebih dalam lagi Pak. Siapa tahu Bapak menonton ini dan menyaksikan ini. Tolonglah Pak. Jadi besok-besok mungkin produk ini bisa dikemas lebih cantik, lebih rapi, harga lebih murah, tapi kualitas tetap bagus. Kualitas tetap bagus dan tahan lama. Nah, itu kan.
Kalau udah tahan lama, tetap kemasannya cantik, Ya, bisa dikirim, bisa keluar. Ya. Dan tentunya efeknya apa coba? Kalau misal itu sudah berjalan dengan ngalir, apa? Kehidupan sejahtera semakin baik. Ya, Ya kan Pak Ari ya, dan kawan-kawan ya. semua kan? Ya, ya. Besok-besok naik ininya sudah pakai safety keamanan yang Ya. lebih baik. Luar biasa. Bapak ini. Pak cicip Pak. Ya. Dicicip ada apa Pak ini Pak? Sudah aku bayar ini Pak. Nih tiap hari nyicip terus nih Pak. Masa? Iya. Nggak bosan-bosan Bapak? Enggak. Tiap hari ini Pak. Gula aren ini luar biasa ini ya. Gula kelapa ini sendiri. Jadi teman-teman semua sudah tahu ya cara membuat gula kelapa ini sendiri. Pak, kalau yang air nira yang asli itu dijual juga nggak Pak? Enggak pernah jual Pak. Tapi itu boleh dikonsumsi kan? Boleh. Seringnya datang ke rumah mau beli gula air nira itu kan. Bukan saya nggak mau ngasih, saya mau bikin ini. Kalau dijual nggak bisa bikin gula ini. Perbandingannya berapa sama berapa Pak? Berapa banyak gula aren, berapa banyak kelapa, untuk jadi berapa banyak? Kalau untuk 5 kilo tuh Pak sekitar belasan liter lah Pak. Air ya? Ada 15 liter. Ada. Gula arennya 15 liter, kelapanya Kelapanya sekitar 10 butir lah Pak. 10 butir. Itu diparut semua ya? Ah. Diparut-parut itu ya, parut halus itu ya. Baru dicampur tadi ya. Iya. Gula air nira. Lumayan ya. Besok bisa dikembangkan loh ini. Kalau ada kebunnya Pak, di sana kebunnya luas Pak ya? Maksudnya hamparan pohon ini Enggak. dalam satu tempat atau selang-selang dia? Selang-selang Pak. Misal satu di sini, Bukan satu lagi di ujung sana. Ya, benar. Bukan ditanam seperti kebun, Pak. Hidup liar ini yang sekarang ini, Pak. Bisa ditanam sendiri, tanam lagi nggak itu? Bisa. Bapak melakukan itu nggak? Pak. Udah ngaju ke dinas Pak bibit kabung loh Pak. Cuman sampai sekarang nggak ada tanggapan ya Pak dari pemerintah Pak. Bibit kabung loh Pak. Nah, benar kan kata saya? Harus kita tanam. Kalau nggak dikorek-korek gini, Bapak nggak jujur sama saya kan? Kalau kita tanam sendiri Pak seperti kebun, dia nggak tinggi ya sebenarnya Pak. Paling-paling 8 meter, 10 meter Pak. Udah bisa menghasilkan? Berapa lama tuh? Itu sekitar kalau kita tanam tuh kita 10 tahun lah Pak. 10 tahun? Kalau kita bikin kebun. 10 tahun baru menghasilkan? Ya. Mahal Pak. Kalau kabung tuh. Bapak ngomong tadi ngajukan ke pemerintah tuh kapan? Dari tahun berapa? 13? Bukan. 17? 18? 2019. Bukan Pak. 2019 lalu? Masih di awal-awal tahun atau di tahun? Ya. Polri kan rencana mau ada bibit kabung unggul, tapi sampai sekarang nggak ada Pak. Sampai sekarang belum ada? Sudah mengajukan ke? Udah ke dinas Polri, ngaju ke dulu kan kepala dinas UKM-nya Pak Useng. Polri, aku ngaju situ Pak Useng. Itu maksud saya tadi Pak. Kenapa saya bilang kendala itu perlu diungkapkan biar nanti semua pihak, para stakeholder, pemerintah dan semuanya tuh tahu betul. Ternyata kenapa? Karena mungkin Bapak juga setuju sama saya kalau misalnya dari olahan Bapak ini sendiri ada kebun gula kabung. Benar nggak Pak? Benar. Kebun gula kabung. Di situ nanti dibuatkan cemilan, dibuatkan disusun rapi. Mereka bisa melihat cara membuatnya, ya kan? Cara mengolahnya. Itu kan jadi potensi wisata daerah Cambai. Iya, benar. Benar kan Pak? Benar. Dan pemerintah harusnya melihat peluang itu, ya, melihat peluang itu. Pak Ari mengakui bahwa beliau sudah pernah mengajukan untuk bibit kabung, ya kan? Tapi sampai sejauh ini beliau tidak tahu apa disetujui kah, atau sudah adakah barangnya? Karena informasinya putus. Benar ya Pak? Benar, Pak. Semoga acara kita hari ini Pak, Bincang UMKM ini namanya acaranya Bincang UMKM. Kerjasama Bang Kapos dan Rudi Center Pak. Nah, beliau inilah Pak. Semoga beliau menonton, ya kan? Beliau bisa membantu untuk memfasilitasi ini. Jadi besok-besok Bapak ada kebun di Cambai, kebun kabung. Soal di Cambai Pak banyak yang berkabung Pak. Sekarang ini untuk mata pencarian hari-hari. Sebentar, banyak yang berkabung. Kalau berkabung itu kan berduka. Enggak juga. Banyak kan? Tempoh hari itu loh kok ngaju bibit kabung loh supaya masyarakat. Ada kelompok atau sendiri-sendiri? Kalau sekarang nih sendiri Pak. Mungkin saran saya bentuk kelompok.
Ya, sekarang kan ini kan mau kelompok Pak. Ah. Ini yang kawan-kawan itu kan dibagi nanti kalau dapat bibit tuh. Ya makanya coba saran saya itu di kelompok, Ya. karena biasanya di kelompok jauh lebih cepat, Ya, ya kan mungkin. Tapi teknis lebih lanjut karena banyak yang menonton kita hari Ya. ini, mereka bisa lihat dan nanti bapak Ya. bisa langsung koordinasi ke perangkat RT, desa ya. desa, Hmm. nanti mereka bisa membantu ke PHL atau lain sebagainya sampai ke dinas, sampai ke bupati, sampai ke gubernur, semua pasti Ya, akan dimudahkan ya, saudara. ya. Oke bapak, Ya. terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, Nanti kita akan apa namanya? Lanjut lagi. Ya. Ketemu lagi Ya, di termin-termin berikutnya. ya, ya, ya. Ya, ada pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan ke Pak Rudi, Pak Didi, Pak Haji Korari. Ya. Silakan kepada Bapak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rudi dan Bapak Haji Korari yang telah membantu. Pak Didit Bapak- juga ya? Pak Didit yang telah membantu KM. Saya Pak Ari dari Desa Cambai. Supaya bantuannya cepat Pak untuk kami petani-petani ini Pak, gula kabung ini Pak, betul Pak. Luar biasa. Saya bantuin lah Pak ya. Ya, ya. Saya bantuin ya. Ya. Jadi terima kasih kepada Ya. Pak Rudianto Cek. Ya, Ya, dalam urus senternya Pak. Ya, Ya. ya. Kemudian ke Pak Didit Sribujaya Ya, ya. ya. Pada Pak Didit Sribujaya. Ya. Terus ke Pak Haji Haji Korari. Korari. Nah, Haji Ya. Korari yang telah membantu Rahmat Fahri Ya. gula kelapa. Ya, ya. Semoga setelah ini Mhm. semakin intens lagi membantu. Ya, ya. Nah, besok-besok pemerintah daerah juga ikut membantu. Ya, ya. Karena masih banyak PR mereka nih, Pak. Ya. kan? Produk dengan kemasannya kayak gini nih. Ya. Nah, ini kalau ditanyakan dari mana nih, Pak? Dari Desa Cambai, Bangka Oh. Tengah. Nah, udah mulai tuh mereka masa ada begini. Ya, ya. Ya kan? Harus ada yang lebih cantik lagi, dikemas, dirapikan dengan Ya. kualitas yang lebih baik biar produk ini jauh lebih luas, Ya. menyebar luas. Ya. Nah, Mhm. Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Kita jumpa lagi, Ya, nanti ya. kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima Ya. kasih kepada semua yang sudah menonton. Ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di Bincang UMKM, kerjasama antara Bangka Pos dan Rudi Center. Ya. Terima kasih. Saya tuh pokoknya senang sekali kalau dengan Rudi Center itu. Ya. Memang beliau tuh orang baik lah. Nanti kapan-kapan bisa berjumpa kembali dengan saya dan duduk sama saya di sini. Terima kasih. Saya Edi Junichiro. Saya Ini Pak Ari. Ari. Ya. Nanti kita jumpa lagi di Bincang UMKM edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Cinta.